Selamat malam pemirsa, selain berita utama tadi kami hadirkan sejumlah berita kriminal lainnya yang tidak kalah menarik. Bersama saya Sabrina Hasilah, inilah program spesial kriminal Grebek. Pemirsa, aksi geng motor bersenjata tajam yang menyerang pedagang dan merusak rumah di Deli Serdang, Sumatera Utara terekam CCTV. Selain itu, mereka juga mencuri sepeda motor warga yang terparkir di depan toko. Inilah rekaman CCTV saat anggota geng motor merusak rumah yang dijadikan tempat usaha di Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang. Dengan membawa senjata tajam, seorang pelaku mengejar pemilik toko grosir yang berusaha menyelamatkan diri ke dalam rumah. Selain merusak rumah, gerombolan geng motor itu juga merampas sepeda motor warga yang terparkir di depan toko. Diketahui geng motor ini kerap menggelar balapan liar di kawasan tersebut, khususnya pada akhir pekan. Usai kejadian, korban melaporkan aksi penyerangan dan pencurian kendaraan bermotor kepada pihak berwajib. Sampai sekarang masih gemetar itu, anak tinggi sepeda motor itu milik tetangga, pas kebetulan dia berteduh hujan. Oh gitu bang ya? Nah, itu pun diparkirnya di selang 3 ruko, 4 ruko ke samping. Meski tak ada korban jiwa, namun warga berharap polisi segera meringkus anggota geng motor yang sangat meresahkan mereka. Tiga wanita mengalami luka-luka usai menjadi korban penjamretan telepon seluler di Sibolga, Sumatera Utara. Dua pelaku yang berboncengan sepeda motor berhasil kabur setelah dikejar sejumlah warga. Tiga wanita yang menjadi korban penjamretan ini mendapat penanganan medis di Puskesmas Aik Habil, Kota Sibolga. Seorang korban mengalami luka cukup parah di bagian bibir dan wajah, sementara rekannya sempat pingsan. Kejadian bermula saat ketiga korban hendak menuju ke terminal Kota Sibolga. Saat melintas di Jalan Merpati, mereka dikejutkan dengan aksi penjamretan. Dua pria yang berboncengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba merampas telepon seluler salah satu korban hingga terjatuh. Karena saling berbenturan, ketiganya tersungkur ke jalan hingga mengalami luka-luka. Sedangkan dua pelaku berhasil kabur setelah sempat dikejar sejumlah pengendara motor di lokasi. Jadi handphone kayak udah kayak gini di tengah, aku yang megang handphone. Iya, handphoneku kayak gini, aku buat di tengah. Di tengah kami dijambret lagi, ditarik aku dari dalam. Jadi handphone dalamnya ada handphone? Hah? Ada handphonenya dalam tas? Bukan tas handphone, hanya di tangan diambil. Kayak gini aku buat. Jadi diambilnya melalui apa kami kan ditarik kayak gini. Baru lari orang itu kayak bilang pencuri kan. Kini, kedua pelaku jambret dalam pengejaran aparat kepolisian Polresta Sibolga. Satuan Polair Polresta Barelang Kepulauan Riau menggagalkan upaya penyelundupan 8 wanita calon TKI ilegal. Seorang wanita yang merupakan agen perekrutan dalam pengejaran polisi. Beginilah kondisi para calon TKI ilegal yang hendak dikirim ke Malaysia sebagai asisten rumah tangga. Beruntung polisi berhasil menghadang speedboat yang dikemudikan Muzakir di perairan Pulau Belakang Padang. Diketahui Muzakir merupakan anak buah Andi, seorang DPO yang ditugaskan mengantar 8 calon TKI ilegal. Guna mengelabui petugas, pelaku mengantarkan mereka secara bertahap pada tengah malam. Calon TKI ilegal ini dikenakan biaya hingga 11 juta rupiah atau potongan gaji selama 4 bulan kerja bagi yang tidak memiliki biaya. Mereka ini direkrut yang ada yang dari Surabaya, itu ada inisial I, Ibu I, itu sebagai agen. Dia yang memfasilitasi semua mulai dari tiket, paspor, dan juga untuk rapid test. Kini polisi tengah memburu INA, seorang wanita yang merupakan agen perekrutan para calon TKI ilegal. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman 10 tahun penjara.
Dua anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat ditabrak mobil komplotan bandar narkoba yang kabur di kawasan Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya satu petugas mengalami patah tulang kaki dan rekannya terluka ringan. Seperti inilah tangkapan kamera CCTV detik-detik saat komplotan bandar narkoba yang hendak disergap oleh anggota kepolisian berhasil melarikan diri dengan menabrak dua anggota polisi. Ibtu Lukas Marbun, polisi yang ditabrak oleh bandar narkoba di res area kilometer 208 Tol Palimanan Cirebon saat ini masih harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Karolus, Senen, Jakarta Pusat. Ibtu Lukas diketahui mengalami patah tulang kaki sebelah kiri setelah ditabrak oleh para pelaku menggunakan kendaraan roda 4. Selain itu Lukas, satu anggota kepolisian juga mengalami luka ringan saat melakukan penangkapan. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Indrawini Panjioga mengatakan pelaku berjumlah 2 orang dan diketahui akan melakukan transaksi narkoba di res area tersebut. Iya, ditabrak. 2 orang yang ditabrak, yang satu luka ringan, yang satu ini patah tulang luka berat. Kalau pelakunya Berapa orang, Mbak? Kami identifikasi 2 orang ya pelaku ya. Meski demikian pengejaran terus dilakukan dan saat ini petugas sudah menemukan mobil beserta barang bukti sabu seberat 35 kg. Sat Narkoba Polrestabes Makassar meringkus seorang pengedar narkoba jenis baru saat mengambil paket di jasa ekspedisi. Pelaku memasarkan narkoba melalui media sosial. Apa ini? MZ diringkus Sat Narkoba Polrestabes Makassar usai mengambil paket kardus berisikan narkoba jenis lethargic acid diethylamide atau LSD dan paket tembakau gorila racikan. Salah satu gerai ekspedisi di Jalan Mahoni, Rapocini, Kota Makassar. Pengungkapan tersebut berawal saat petugas menindaklanjuti laporan dari salah satu petugas jasa pengiriman terkait adanya paket yang mencurigakan. Rencananya, narkoba golongan 1 tersebut akan dipasarkan lewat media sosial dan dijual dengan harga Rp150.000 per kertas kecil. Pelaku mengaku nekat mengedarkan narkoba jenis baru yang baru kali ini terungkap di wilayah hukum Polrestabes Makassar ini karena terdesak biaya persalinan istri yang kini dalam pengejaran petugas lantaran terlibat dalam peredaran narkoba. LSD ini termasuk narkoba langka di Makassar, Bang? Kalau LSD ini hanya orang-orang tertentu. Mereka punya pasien sendiri. Dan cara penjualannya menggunakan online. Pelaku dijerat pasal 114 dan 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jarum Timur, Jambi diamankan polisi karena nekat menjadi bandar sabu. Dari tangan pelaku, polisi menyita sabu seberat hampir 60 gram dan uang hasil penjualan narkoba. Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur Jambi mengamankan RW, seorang ibu parubaya dengan 3 orang anak yang nekat jadi bandar sabu jaringan lapas. Penggerebekan berlangsung dramatis karena salah satu anak pelaku menangis saat aparat melakukan penggerebekan di rumah pelaku di kawasan Nipa Panjang. Aparat berhasil menemukan 59,4 gram narkoba jenis sabu beserta timbangan dan uang hasil penjualan narkoba yang disembunyikan pelaku di dalam lemari rumahnya. Pelaku sendiri memang merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang sebelumnya sempat lolos dari penggerebekan aparat. Kepada aparat, pelaku mengaku mendapat barang haram tersebut dari jaringan lapas di Jambi dengan menggunakan perantara dari luar lapas. Kalau dari keterangan pelaku, barang ini diperoleh dari lapas. Itu masih pendalaman dari Sat Narkoba dan kami pun sudah berkoordinasi dengan Polda untuk mengungkap asal-usul barang tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal
seumur hidup. Dua kelompok remaja di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara terlibat tawuran di Gerebek on Location.